Saya suka bilang kalau mau mulai nabung emas itu harus dimulai dari pemahaman dan awareness kita terhadap emas terlebih dahulu. Karena nggak sedikit nih teman-teman, orang-orang yang masih merasa berat nabung emas. Karena memang emas itu tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek, harus jangka panjang. Dari pengalaman saya, kalau kita mau menikmati hasil dari nabung emas, minimal kita simpan sampai 5 tahun. Setelah itu baru kita jual sesuai dengan tujuan kita. Di sesi kali ini, saya mau sharing cara untung nabung emas berdasarkan pengalaman yang pernah saya lewati. Yuk kita simak videonya. Nabung emas yang dipikirkan oleh orang awam biasanya fokusnya tanpa arah. Yang terpikirkan pertama kali ketika kita dengar emas itu biasanya condong ke perhiasan ya, walaupun beberapa ada yang condong pemikirannya ke logam mulia. Dan biasanya yang saya temui bagi orang-orang yang pemahamannya belum terbentuk, itu akan berakhir dengan tidak konsisten. Nah, lalu sekarang gimana nih caranya biar kita bisa tetap konsisten untuk nabung emas? Pertama, cari tahu edukasi emas lebih mendalam lagi. Teman-teman nggak usah bingung karena sudah ada di channel saya nih, di channel Mofit Indonesia. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu yang berikutnya nih, yang kedua. Pahami fungsi dan jenis emas. Emas itu tidak bisa membuat kita kaya, tapi bisa mempertahankan harta yang kita miliki saat ini. Kalau kita niatnya berinvestasi, investasilah di logam mulia, jangan perhiasan. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya ya, yang ketiga. Nggak usah bingung dengan merek-merek emas yang beredar di pasaran, karena saat ini udah banyak banget ya mereknya, apa ya namanya ya, A Gold, B Gold, C Gold, D Gold, dan seterusnya ya. Semua itu banyak banget merek-mereknya, dan kita jadi bingung nih mau ngambil atau enggak. Dan merek-merek yang belum kita familiar ini kadang-kadang suka terpikirkan ini bernilai investasi nggak, aman nggak buat kita, menguntungkan nggak buat kita. Nah, yang kayak gitu-gitu itu nggak usah dipikirkan. Jadi yang perlu diperhatikan cukup pertama nih ada layanan buyback-nya, harganya bagus, lalu juga spread-nya kecil. Dan umumnya biasanya kalau untuk logam mulia yang dijual di pasaran itu kadarnya 94 kali atau 93 kali. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke caranya ya. Di sini saya punya 3 langkah yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman. Oke, yang pertama mungkin saya nggak akan sebutkan nabung emas ini kita targetkan untuk apa gitu ya. Jadi di poin yang pertama ini teman-teman wajib tentukan budgetnya. Tapi gini ya teman-teman, di video ini yang nonton kan banyak ya, saya agak bingung sebenarnya nih mau pakai budget berapa, angka berapa ya. Tapi untuk gampangnya kita ambil yang rata aja ya teman-teman, kita pakai UMR Jakarta 5 juta. Nah di sini kita tentuin nih budgetnya berapa yang bisa kita tabung setiap bulannya. Kalau saya itu biasanya pakai paling kecil 10%. Paling besar bisa 15-20%. Tapi untuk di contoh ini kita pakai yang paling kecil aja ya, 10%. Jadi kalau kita ambil dari 5 juta, berarti kita ada budget 500.000 per bulan yang bisa kita tabung di tabungan emas. Oh ya teman-teman, ini jangan lupa ya, maksud saya emas di sini jangan nanti arahnya ke perhiasan ya, ini adalah logam mulia. Ingat ya, logam mulia. Nah tadi kan udah ditentukan ya budgetnya 500.000. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua ini dari budget tersebut kita alokasikan nih ke emas digital dan cicilan emas fisik ya. Jadi kita gunakan 50-50. Yang pertama nih, angkanya berarti kita ambil 250.000 ya. 250.000 ini kita taruh di emas digital. Kalau saya biasanya taruh di Treasury. Dan di aplikasi Treasury itu saya langsung ikutkan ke program panen emas. Nah, di panen emas ini programnya kayak deposito ya, teman-teman. Cuma berbedanya di sini ini nggak ada pajak, nggak ada potongan, dan bunganya itu juga lumayan, bisa dapat 9,9%. Kalau mau tahu detailnya, saya udah pernah buatkan video tentang Treasury, ini bisa cek di atas ya. Untuk di Treasury ini, untuk program panen emas ini agak unik ya teman-teman. Jadi kalau kita ngelok uang kita semakin lama, itu persentase yang kita dapatkan semakin kecil. Jadi makanya kalau di sini saya akan ambil di waktu 30 hari, saya akan dapat 9,9%. Yang otomatis bunganya ini akan terkonversi dalam bentuk gramasi emas digital. Nah, di sini saya punya tabelnya ya untuk jangka waktunya. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Kita kalau di jangka waktu yang pendek-pendek itu bunganya besar, semakin lama malah semakin kecil. Jadi kalau saya lebih senang ya udahlah stop yang di bunga besar aja gitu. Nanti pokoknya karena kan gini, setiap bulan itu kita pasti akan nabung ya. Jadi udahlah, yang penting saya dapat bunga besar seperti itu. Tapi kalau teman-teman nganggapnya ini untuk jangka panjang, mau di jangka waktu yang maksimal, walaupun nanti bunganya semakin menurun, ya terserah ya, itu tidak masalah sih.
Nah, sekarang kita lanjut nih untuk uang kita ya, yang 50% berikutnya nih. Anggap aja angkanya masih sama ya, di 250.000. Kalau saya biasanya angka tabungan saya ini saya pakai untuk cicilan emas. Jadi sesuai budget ya. Karena kan gini, kalau di cicilan emas itu kan ada DP, ada juga yang nggak pakai DP. Nah, di sini saya contohin yang pakai DP deh. Kalau 250.000 itu udah bisa ya. Tapi dengan catatan sudah ada DP gitu. Jadi saya ambil yang 5 bulan, sorry, yang 5 gram selama 24 bulan. Untuk cicil emas, teman-teman ini bisa cek ke Pegadaian atau lembaga gadai lainnya. Biasanya menyediakan sarana cicilan emas. Ambil aja yang sesuai budget dan kesanggupan kita. Nah, yang biasanya jadi pertanyaan kalau kita ambil cicilan ataupun angsuran, itu kan kita kena bunga ya. Udah pasti ada yang berpikir, wah kalau gitu kita bisa rugi dong. Terkait dengan ini mungkin saya mau kasih perbedaannya dulu ya teman-teman. Yang dicicil ini produknya atau barangnya ini emas ya, bukan barang konsumtif yang nilainya menurun. Sedangkan kalau nilai emas ini malah naik. Nah, dalam kasus tertentu, jadi kayak misalkan pergerakan harga emas yang seperti ini ya, seperti saat ini kan cukup cepat. Pada masa akhir cicilan bisa jadi nilainya itu impas. Atau bahkan malah kita untung sedikit dikarenakan harga emas yang sudah naik. Dan ini adalah salah satu keuntungannya juga nih dari cicil emas ya. Jadi kita nggak terpengaruh nih teman-teman, mau harganya naik, mau harganya turun. Pokoknya kita ngunci dari hari ini. Jadi kalau nanti pada saat lunas, tahu-tahu harga emas melonjak tinggi, ya udah bunga yang kita bayar atau biaya-biaya di depan yang ada dikenakan, biaya administrasi dan lain-lain, itu malah biasanya akan ketutup dengan sendirinya. Saya juga udah punya pengalaman seperti itu. Kalau nggak salah dulu saya ambil 12 bulan. Selain itu dengan cicil emas, ini biasanya bikin kita ada paksaan. Jadi bisa membuat kita jadi lebih disiplin nih teman-teman. Karena ada paksaan ya, setiap bulan kita harus membayar. Untuk cicil emas ini kalau misalkan budget kita besar ya, kita malah bisa ambil emas yang gramasinya lebih besar lagi. Jadi bikin tujuan kita lebih cepat tercapai. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini gimana nih teman-teman? Uangnya udah habis ya, karena cuma 500.000 gitu kan, hanya dibelah seperti itu. Oke, poin yang ketiga ini kita wajib tunggu bonus atau THR cair. Jadi pas dapat bonus atau THR cair, jangan kepikiran belanja dulu. Fokus beli emas dulu sesuai kesanggupan kita. Ibaratnya bonus ini kan uang yang di luar biasa kita dapat ya, atau kita pakai sehari-hari. Jadi misalkan ya bonusnya sama lah, 5 juta ya. Teman-teman punya opsi nih, bisa beli emas 1 gram atau 2 gram. Baru sisanya dipakai untuk keperluan kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga makin terbuka wawasannya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya respon. Niat kami di channel Mofit Indonesia ini ingin membuka wawasan supaya makin banyak masyarakat Indonesia yang melek emas, supaya bisa mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Saya doakan juga untuk penonton setia Mofit Indonesia, semoga makin banyak rezeki yang terbuka sehingga makin banyak uang yang bisa dibelikan emas ataupun instrumen investasi lainnya. Oh iya teman-teman, kita mau ngingetin lagi nih kalau di Mofit Indonesia kita sudah punya produk Mofit Gold ya. Di sini kita juga buka sistem reseller, jadi teman-teman bisa nabung sambil dapat cuan tambahan. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.